Asim. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi waktu UK, teman-teman dan mbak-mbak Fatayat NU sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung di acara pagi hari ini. Jadi hari ini adalah kajian fatwa yang ketiga, kajian fikih praktis wanita yang akan membahas seputar mengenal darah haid, istihadah, dan nifas. Sebelum mulai acara, mari ada baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama supaya acara ini manfaat, lancar, dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebetulan karena yang join juga ini baru mbak-mbak teman-teman Fatayat NU semua, jadi sepertinya tidak perlu memperkenalkan diri. Saya Intan, hari ini akan membahas tentang topik mengenal daerah ini bersama narasumber kita, Ustazah Asti Latifah Sofi, Koordinator Bidang Dakwah Pendidikan dan Dakwah Fatayat NU UK. Mbak Asti, apa kabar? Alhamdulillah, khair Mbak. Semoga semuanya juga sehat-sehat semuanya, berlimpah barokah, sehat lahir Amin. batin, ya semuanya, amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin boleh langsung dimulai aja ya Mbak Asti. Sekitar 30 menit untuk pemaparan kajiannya. Terus nanti kalau ada pertanyaan dari Mbak, dipersilahkan. Monggo Mbak Asti, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu lagi dengan Mbak-mbak solehat. Ini masih via Zoom, mudah-mudahan nanti diberikan izin oleh Allah bisa silaturahim temu darat insyaallah, menyambung rindu lagi dengan Mbak-mbak solehat semuanya. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sang pelita cahaya untuk semesta alam, dan alhamdulillah ini bertepatan juga ya dengan 12 Rabiul Awal. Hari ini mari bersama-sama kita laungkan salawat kepada baginda tercinta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga di bulan Rabiul Awal ini, di bulan Maulid ini, Allah tambahkan mahabbah kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tambahkan juga semangat kita untuk bisa memperbanyak sunah-sunah beliau, dan semangat kita untuk bisa meneladani akhlak beliau terutama ya. Dan semoga Allah jadikan kita semua di sini, keluarga kita, orang tua kita, dan anak keturunan kita semua sebagai pengikutnya Nabi besar Muhammad SAW yang tumbuh di dalam hati mereka kecintaan yang besar, dan Nabi Muhammad SAW juga berkenan untuk mengakui kita sebagai umat beliau dan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ya karena apa ya, sekarang ini kan sedang ini ya, banyak sekali pihak-pihak yang kemudian melarang-larang maulid. Nah, kita bisa memulai maulid kalau kita di sini kan terbatas, kalau di Indonesia kita bisa hadir ke banyak majelis gitu ya. Kalau di sini terbatas, setidaknya mulai dari diri kita dan keluarga kita di dalam bulan maulid ini kita bisa membaca sirah Nabi, bisa juga dengan mutolaah Syama'il Muhammadiyah, kemudian membaca maulid ya, kitab-kitab maulid. Kalau misalkan kita nggak bawa kitab-kitabnya, kita bisa download, kita bisa membacakan di depan anak-anak kita hidupkan di sini ya maulid, agar hati kita juga termasuk yang menyambut dengan sukacita ya. Jadi rahmat Allah itu hadir, maka kita berbahagia dengan turunnya rahmat Allah tersebut. Dan rahmat Allah yang terbesar adalah Sayyidina Muhammad SAW.
Mbak-mbak yang dirahmati Allah, ini diamanahi sama Ibu Ketua, ralat ya Mbak Intan. Jadi bukan ustazah di sini sharing bersama. Jadi nanti kalau saya tidak bisa menjawab atau ada kekeliruan, saya minta mbak-mbak yang hadir di sini juga untuk mengoreksi ataupun menambahkan. Jadi kita sharing, saling saling belajar dan saling mengingatkan insya Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait fikih darah wanita, yaitu haid, nifas, dan istihadah. Dan saya yakin saya jadi bingung juga, ini saya mau menjelaskannya dari mana. Saya yakin kalau mbak-mbak di sini sudah hatam semuanya gitu. Jadi eh, ini kayak kayak hanya recall saja ya. Dan hanya recall, saya juga minta bantuan mbak-mbak juga untuk mengoreksi jika ada kekeliruan dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi yang pertama adalah darah haid ya. Apa itu darah haid? Menurut istilah darah haid adalah darah yang keluar ya Mbak, dari mohon menyela kemaluan. Gimana? whiteboardnya ngeblur karena backgroundnya blur. Oh Afwan. iya, iya, Ya, iya, sebentar, sebentar, Mbak. makasih. Oh iya, iya, diingatkan ini saya sebentar. Kelihatan nggak ya Udah tulisan? jelas, terima kasih. Kelihatan ya. Ya, darah haid ini adalah darah yang keluar dari kemaluan atau nisfi seorang wanita dikarenakan dia telah mencapai usia baligh. Nah, menurut para ulama, kapan sih batasan minimal seseorang itu mendapati haid? Nah, menurut ijma atau kesepakatan seluruh fuqaha, batas minimal seorang perempuan mendapati haid adalah usia 9 tahun. Nah, 9 tahunnya ini kapan, Mbak? 9 tahunnya ini bukan 9 tahun ulang Bulan tahun Hijriah. masyarakat Masehi. Ya, betul sekali, bulan Hijriah. Jadi dihitung dari tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi itu kan 365 hari. Kalau Hijriah itu 354 ya. Kalau tidak salah 354 hari. Nah, menurut ijma adalah 9 tahun. Tetapi 9 tahun di sini juga ada khilaf di antara para fuqaha. Menurut jumhur atau mayoritas fuqaha adalah minimal pada saat hitungan tepatnya. Jadi hitungan tepat 9 tahun. Misalkan lahir di 12 Rabiul Awal, maka 9 tahun kemudian di 12 Rabiul Awal, maka ini paling minimal dia mendapati haid. Jadi tepat di 9 tahun. Tapi menurut mazhab Syafi'i, ini bisa dihitung 9 tahun ya berdasarkan Qamariyah minus atau kurang dari 16 hari. Ini sudah bisa dianggap sebagai dia mendapati haid. Tapi kalau misalkan 9 tahun kurang 17 hari, maka yang 1 hari ini adalah istihadah atau darah penyakit. Jadi kurang dari 16 hari dari hitungan 9 tahun Qamariyah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Adapun menurut jumhur, mayoritas dari 3 mazhab yang lain, hitungannya adalah tepat pada 9 tahun Qamariyah. Kemudian maksimalnya kapan seseorang mendapati haid? Kalau ini memang tidak ada batas maksimal. Hanya menurut jumhur, ya ini sekitar 65 tahun. 65 tahun seseorang, oh astagfirullah, ini saya ngambil permanen, salah ngambil. Bentar, bentar. Nah, sekarang ini banyak yang belum sampai usia 60. Ada yang 65 tahun, ada yang 75 tahun, tapi ini memang tidak ada batas, hanya pada umumnya ya. Jadi urufnya usia 60 atau 70 tahun mereka sudah mendapati menopause atau berhenti dari haid. Mohon maaf, ini saya tadi salah salah ngambil spidol, ngambilnya yang permanen.
Nggak bisa. Mohon maaf ya Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Kemudian ini masa minimal dan masa maksimal. Kemudian berapa durasi lamanya waktu haid? Durasi lamanya waktu haid. Menurut ijma ulama, minimal waktu haid, menurut jumhur, minimal waktu haid adalah 1 kali 24 jam. Nah, 1 kali 24 jam ini dihitung berdasarkan apa? Apakah misalkan saya dapat pada hari Ahad pukul 10.30, kemudian besok berhenti, gitu ya. Besok berhenti pukul 10.30. Nah, tapi pada hari ini saya hanya keluar haid 10.30 sampai dengan 12.30. Apakah ini sudah termasuk darah haid atau belum, Mbak? Belum. Belum, ya, karena dihitung dari 1 kali 24 jam bukan berdasarkan harinya. Oh ya, saya dapat hari Ahad, maka sudah 1 hari gitu, tapi dihitung berdasarkan jumlah jamnya. Jadi, misal ada seseorang perempuan, dia dapat haid pada hari Ahad, itu hanya 2 jam. Kemudian pada hari Senin, dia dapat 5 jam. Ya. Kemudian pada hari Selasa, dia dapat 15 jam. Nah, kemudian di hari Selasa 15 jam berhenti darahnya. Apakah ini dia sudah dikategorikan mendapatkan darah haid atau belum, Mbak? Kurang 2 jam bukan sih, Mbak? Ya, betul. Dengan Berarti ini kalau selama hari Ahad, Senin, dan Selasa dia meninggalkan sholat, maka sholatnya wajib diqodho karena belum mendapati 24 jam. Jadi selama ini banyak yang memahami bahwa minimal adalah 1 hari, ketika dia dapat, padahal tidak demikian menurut para ulama. Jadi 24 jamnya itu dihitung dari jumlah haidnya. Kalau misalkan ketika hari Ahad pukul 10.30 ya dia dapat haid. Haidnya terus keluar. Ya, terus keluar sampai dengan hari Senin ini Ahad ya, hari Senin pukul 10.30. Maka meskipun ini 1 hari, tapi sudah terpenuhi 24 jam, maka sudah termasuk darah haid. Adapun kasus ini, dia di hari Ahad 2 jam, setelah itu berhenti. Hari Senin dapat 5 jam, setelah itu berhenti. Hari Selasa dapat 15 jam, setelah itu berhenti. Maka ini belum masuk kategori haid. Tapi ini termasuk istihadhah. Lalu bagaimana dengan sholat di ketiga hari ini? Wajib untuk diqodho. Ini menurut jumhur. Adapun menurut Maliki, mazhab Maliki, minimal adalah sekejap. Jadi meskipun keluarnya hanya sedikit gitu ya, hanya mungkin 10 menit gitu. Tapi sudah ada di antara warna-warna darah haid yang keluar, maka sudah termasuk darah haid. Ya. Ini menurut mazhab Maliki. Tapi menurut jumhur minimal adalah 24 jam. Mbak Asti, maaf aku bukan. Aku mau nanya deh Mbak Asti. Itu kan tadi yang Ahad, Senin, Selasa itu kan 2, 5 sama 15 jam ya Mbak. Nah, itu kan belum 24 jam. Bukannya kita punya masa tunggu 15 hari ya Mbak, sampai itu terpenuhi 24 jam, atau cukup menunggu 3 hari yang tadi kayak Mbak Asti bilang? Nah, itu kalau itu kasusnya dalam darah terputus. Ini itu nanti akan dibahas di darah terputus, Mbak. Oke. Ini hanya contoh cara menghitungnya. Tapi nanti kita kan punya darah terputus. Ya, sama-sama, Mbak. Kemudian yang berikutnya adalah tadi minimal ya. Kemudian maksimal masa haid. Maksimal masa haid menurut ijma adalah 15 kali 24 jam. 15 kali 24 jam atau 15 hari sehari semalam. Nah, seringkali orang-orang itu menghitung ketika saya dapat haid hari Ahad. Ya, maka hari Ahad adalah hari pertama. Kemudian hari Senin adalah hari kedua gitu. Itu adalah keliru karena apa? Dihitungnya berdasarkan jam mendapatkan haid, bukan berdasarkan hari mendapatkan haid. Kalau misalkan jam 10.00 hari Ahad
Berarti akan selesai maksimal itu hari apa, Mbak? Bentar, saya buka kalender. Hari Ahad ini Senin tanggal bukannya Mbak? 1, 2, 15 3, hari 4, kemudian. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti maksimal adalah tanggal 2, tadi mana? Tanggal 2 September, 2 Oktober, hari Senin, pukul 10.00. Ini maksimal. Nah, biasanya orang akan menghitungnya hari Ahad adalah hari pertama. Selesai hari pertama sebetulnya bukan hari Ahad, tapi hari Senin pukul 10.00. Begitu. Nah, seringkali kalau pas misalkan masih darah keluar, ya, padahal itu masih dalam jangka waktu 15 kali 24 jam, tapi karena orang-orang menghitungnya adalah hari ke-16, karena hari pertamanya ngitungnya hari Ahad. Nah, padahal dia masih haram untuk sholat, tapi dia sudah sholat karena menganggap bahwa itu sudah termasuk darah istihadah. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga waktu ketika kita mendapatkan darah haid. Jadi misalkan ada seseorang mendapatkan darah haid, misalkan ini waktu Indonesia, mendapatkan darah haid pukul 14.00. Dia baru terasa, wah ini kayaknya keluar nih darah haid gitu ya. Dia terasa ketika sedang di perjalanan, misalkan seseorang bekerja di Jakarta, dia naik KRL, dia terasa oh gelenyer gitu kan, keluar darah haid. Sedang ada di kereta, sementara dia belum sholat zuhur karena niat dia adalah karena dia pulang ya, pulang itu memang nunggu kereta penuh sesak gitu ya, baru dapat jam 1 misalkan, baru dapat jam 1 dan dia rencana oh masih ada waktu. Maka saya sampai sholat misalkan sampai di Bogor jam 14. Meskipun diutamakan harusnya sebelum dia naik kereta, sebisa mungkin di stasiun sebelumnya dia sudah sholat terlebih dahulu karena dia tadi ngejar kereta ya. Meskipun ini bukan contoh yang baik ya, maksudnya lebih utama kita dulukan sholat dulu di stasiun sebelumnya. Kemudian dia menunda karena dia berpikir masih ada waktu, dia sholat di stasiun Bogor misalnya. Jam 14 ketika tiba di stasiun Bogor, itu dia kerasa baru turun dari kereta, keluar gitu. Terus dia langsung pergi ke toilet, dia cek, dia dapat haid. Nah, pas dia cek di toilet, yang tadinya itu niat dia mau sekalian wudhu untuk sholat, ternyata dia menemukan haid, otomatis dia diharamkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan sholat zuhur yang belum dia kerjakan ini? Sebagian kalangan ada yang mengambil hadis riwayat Sayyidah Aisyah bahwasanya tidak ada tidak ada qadha di dalam sholat, tapi ada qadha di dalam puasa. Kemudian dalilnya benar, tapi kemudian digunakan sebagai dasar untuk tidak melaksanakan sholat qadha. Padahal kalau kasus seperti ini dia belum melaksanakan sholat zuhur, maka wajib baginya untuk mengqadha setelah dia bersuci. Jadi dia harus mencatat ini, dia harus mengqadha sholat zuhur yang belum dia kerjakan. Karena apa? Karena sholat zuhurnya jam 12.00, dia belum mengerjakan, menunda hingga pukul 14.00. Gitu, sehingga dia masih ada hutang sholat zuhur. Atau misalkan ada kondisi lain, dia selesai haid misalkan, pas bangun tidur ya, waktu dia mau sholat subuh, dia mendapati sudah bersih, kemudian dia mengambil kapas, kemudian dia menggerakkan di misfinya dengan kapas tersebut, dicek sudah tidak ada darah sama sekali, jadi sudah putih bersih. Kemudian dia bersih-bersih ya. Pas dia keluar ternyata sudah terlihat matahari terbit. Artinya dia sudah tidak bisa sholat subuh karena sudah habis waktu sholat subuh, sudah sunrise. Nah, sementara dia meyakini bahwa dari malam ini udah berhenti gitu, sudah berhenti haidnya gitu. Jadi dia masih punya hutang juga sholat Isya dan sholat subuh yang wajib dia qadha.
Nah, lalu bagaimana dengan hadis bahwasanya tidak ada qada di dalam sholat, tapi ada qada di dalam puasa? Ini bukan berarti kemudian haram untuk mengqada dalam kondisi yang demikian, karena kondisi yang tadi saya tuliskan ini, menurut ijma atau kesepakatan seluruh fuqaha dari 4 mazhab ini wajib untuk diqada. Nah, adapun hadis tersebut yang seringkali menjadi dasar bagi mereka yang mengharamkan adanya qada sholat, itu sebetulnya dulu ada pada zaman ada kalangan Khawarij yang mereka pada saat haid, mereka itu tetap melaksanakan sholat, sehingga kemudian diharamkan untuk sholat pada saat haid. Adapun adanya qada puasa, misalkan kita puasa dari jam 4.30 pagi, kemudian pukul 17.30 ini dapat haid. Artinya puasa yang dari 4.30 sampai 17.30 kita padahal udah puasa nih. Nah, artinya dari yang seperti ini, dari waktu yang selama ini wajib bagi kita untuk tetap mengqadha. Jadi bukan cuman oh iya karena saya udah puasa dari 4.30 sampai 17.30, jadi saya cuman mengqadha puasa itu dari 17.30 sampai 18.00 aja, cuma setengah jam gitu. Itu tidak, tapi kita harus mengqadha puasa kita sepanjang waktu ini. Walaupun sepanjang waktu ini kita sudah melaksanakan puasa gitu, dan terus puasa saya sia-sia dong, sayang banget. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Jadi kelebihannya adalah ketika kita sudah melaksanakan puasa dari pukul 4.30 sampai 17.30 sudah dicatatkan pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, pun ketika nanti kita mengqadha, pahalanya juga tetap dapat kita melaksanakan qadha puasa Ramadan. Jadi tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Bahkan bisa jadi di sisi Allah itu jadi double-double pahalanya. Ya, karena ibadah yang dilakukan semakin banyak di sisi Allah. Nah, waktu ini tetap dicatat kita wajib mengqadha. Ya, atau misalkan dari full selama 2 hari misalkan ya. 2 hari full dari pagi sampai sore ini full terus ya dapat haid. Maka walaupun yang full seperti ini kan tetap ada qadha di dalam puasa ya, tetapi tidak ada qadha di dalam sholat gitu. Nah, kalau di dalam sholat kita dapat zuhur, dari sejak zuhur masuk waktu 12.00 sampai selesai 15.00 waktu zuhur, kita mendapati darah haid, maka di waktu ini tetap kita tidak boleh mengqadha sholat. Ini yang dimaksud tidak ada qadha di dalam sholat. Nah, adapun kondisi yang tadi sempat dapat waktu suci antara pukul 12 sampai dengan pukul 14, artinya kita belum dapat haid. Ya, saat itu kita masih dapat suci, maka tetap ada kewajiban bagi kita untuk mengqadha sholat. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, full waktu ini, ya, kemudian terpenuhi minimal 24 jam, maka sebetulnya kita tetap masuk di dalam kategori haid, sehingga tidak ada qadha di dalam sholat. Nah, bukan yang tidak ada qadha di dalam sholat berlaku pada kondisi yang seperti ini. Dalam satu waktu full kita mendapati kondisi haid. Tapi kalau misalkan tidak satu waktu full ya, ketika di permulaan atau di akhir masa haid kita, maka kita tetap masih mendapati waktu suci. Hanya saja saat itu ketika di awal waktu kita dapat haid, kita menunda-nunda sholat sehingga kemudian belum melaksanakan sholat, maka wajib mengqadha ketika suci. Atau ketika di akhir masa haid, ya, karena kita masih nunggu nih, tapi ternyata darah itu sebetulnya sudah berhenti, maka wajib pula bagi kita untuk mengqadha sholat yang belum kita kerjakan tersebut ketika sudah suci. Gitu. Nah, ini dengan qadha sholat karena memang salah memahami dalil. Nah, kemudian banyak sekali asatidz, ustadz-ustadz ya di sosial media yang mengatakan bahwasanya kalau misalkan kita sebelumnya, jadi qadha sholat bukan hanya berlaku ketika masalah haid darah ini ya, tapi juga ketika kita pada masa jahiliyah misalkan, masih ada sholat yang bolong-bolong ya. Misalkan dulu saya sholatnya nggak 5 waktu full gitu. Terus hijrah ya, saya bertaubat. Kemudian saya sholat 5 waktu, bahkan yang laki-laki sudah istiqomah sholat 5 waktu di masjid. Kemudian ketika kita misalkan menjelaskan bahwa pada masa-masa dia itu masih jahiliyah ya, masih belum bertaubat, masih sholatnya bolong-bolong, itu wajib untuk diqadha. Jadi kita hitung
misalkan tidak pasti ada berapa jumlah, misalkan selama 5 tahun itu berarti 365 kali 5 tahun gitu ya. Ada berapa waktu sholat? Oh, ada yang sesekali saya sholat gitu. Kita bulatkan saja zuhurnya ada berapa, ini ya dikalikan, kemudian asarnya ada berapa, meskipun di waktu-waktu tersebut ada sholat yang kita kerjakan misalkan, itu tetap diqodho. Namun ada beberapa asatidz yang mengatakan tidak wajib mengqodho karena berdasarkan hadis Sayyidah Aisyah tadi. Padahal hadis tersebut bukan untuk kondisi orang-orang yang meninggalkan sholat, ya, baik itu ketiduran ataupun bahkan karena sengaja, ya, karena saat itu dia belum masih fasik, ya, kemudian belum bertaubat, meninggalkan. Nah, kemudian dikatakan oleh beberapa asatidz cukup dengan memperbanyak sholat sunnah. Yang perlu kita pahami adalah sunnah bukan dalam pengertian sunnah dalam ilmu hadis, ya, ini sunnah dalam ilmu fiqh, karena masing-masing istilah sunnah dalam masing-masing cabang ilmu artinya beda. Nah, kalau sekarang ini kan istilah sunnah udah mulai ramai digunakan, tapi bahkan orang-orangnya tidak memahami penggunaan istilah sunnah yang sedang dibicarakan itu dalam konteks apa. Ini kita berbicara dalam konteks hukum fikih. Ketika dalam hukum fikih, sunnah itu kan levelnya di bawah wajib atau fardu. Maka yang wajib ini tetap tidak bisa digantikan meskipun kita melakukan 100 ibadah sunnah. Gitu. Jadi misalkan kita sholat fardu zuhur ketinggalan 1 kali waktu sholat, diperbanyak dengan sholat sunnah rawatib zuhur, gitu. Sholat sunnah rawatib zuhurnya udah sampai 100 kali, bahkan ditambahkan dengan sholat sunnah rawatib sholat-sholat yang lain. Ini tetap tidak bisa menggantikan 1 kali sholat zuhur yang tertinggal. Jadi tetap ada hutang sholat zuhur yang tertinggal ini tetap wajib untuk diqodho. Nah, ini kesalahan yang sangat fatal karena menganggap bahwa cukup diperbanyak dengan ibadah-ibadah sunnah, maka sholat-sholat yang terdahulu sudah bisa diampuni oleh Allah. Tidak demikian, karena masalah pengampunan memang ini hak prerogatifnya Allah. Tetapi secara syariat kita wajib untuk kembali kepada apa yang dijelaskan oleh para ulama, apalagi ini menjadi ijma' bahwasanya sholat-sholat fardu yang tertinggal ini wajib bagi kita untuk mengqodhonya. Meskipun 1 kali sholat fardu tidak bisa digantikan dengan 100 ataupun bahkan 1000 sholat sunnah yang lain. Gitu. Jadi kalau misalkan sholat sunnah ini hanya sekedar nafilah atau tambahan untuk ibadah kita, sebagai tambahan pahala serta upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang menjadi kecintaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kemudian tadi sampai saya lupa nih, jadi lari ke sholat. Tadi terakhir sampai mana Mbak? Boleh di masa Durasi ya Mbak, habis itu bahas wajib qodho sholat. Sampai yang itu Mbak, yang kalau dia jam 12 sampai jam 14 berarti masih tetap wajib qodho sholat suci. Tadi waktu ini usia, tadi yang saya hapus apa ya? Waktu maksimal. Oh ya, waktu maksimal haid ya. Ya, waktu maksimal haid tadi 15 sampai waktu maksimal haid ya. 15 kali 24 jam. Nah, 15 kali 24 jam ini 15 sehari semalam. Jadi bukan dihitung hari Ahad, hari Senin, maka hari Senin hari kedua. Tapi hari Senin di jam yang sama ini adalah waktu 1 hari. Dan yang perlu diperhatikan, selain jam, kita wajib untuk mencatat waktu sholatnya. Jadi bukan hanya harinya. Ya, jadi waktu sholat apa? Maka perlu detail jam sama waktu sholatnya. Karena yang nanti akan berkaitan dengan masa haid kita, ini adalah 2 perkara ini. Jadi bukan hanya hari, misalkan saya dapat hari pertama itu hari Ahad. Terus nanti pas hari ke-16, berarti hari ke-16 dihitungnya hari Senin, padahal itu adalah hari ke-15. Nah, kemudian bukan hanya hari, ya, tapi juga waktu sholat. Kenapa? Misalkan kita dapat hari Ahad pukul 10 misalkan. Kemudian berhenti di sebentar saya buka kalender. Berhenti di ini hari Ahad tanggal 1 Oktober ya. Hari ini. 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15. Nah, berhenti di hari Senin tanggal 2. Ini tanggal 17 September. Ini hari Senin tanggal 2 Oktober. Kalau misalkan hari Senin tanggal 2 Oktober pukul 10.00 kita berhenti, maka tepat 15 kali 24 jam atau 15 sehari semalam kita mendapati haid. Tapi misalkan ya, kalau orang-orang menghitungnya hari Ahad adalah hari pertama, maka hari Senin itu biasanya mereka akan menghitung sebagai hari ke-16. Padahal ini adalah hari ke-15 ya, karena sampai dengan pukul 10.00. Kalau misalkan ternyata pada hari Senin sampai dengan pukul 15.00 dia baru berhenti, maka yang sampai waktu subuh di hari Senin ini masih termasuk darah haid. Adapun zuhur, asar, ini misalkan 15.30 lah, 15.30 hari Senin. Ini walaupun hitungannya adalah hari ke-15, tapi dia sudah melewati waktu 15 kali 24 jam, maka zuhur sama asarnya sudah termasuk istihadhah atau darah penyakit dan tetap wajib untuk sholat. Begitu. Ya, jadi menghitungnya kita harus perhatikan, catat. Kita punya buku kecil, misalkan notes di handphone ataupun mungkin buku saku kecil untuk mencatat waktu-waktu haid kita. Jadi jamnya jam berapa, kemudian waktu sholatnya. Karena untuk melihat kayak tadi kasus yang orang baru dapat haid pukul 14, tapi dia belum sholat zuhur, sehingga ada kewajiban dia wajib untuk mengqadha sholat zuhurnya. Begitu. Tapi kalau misalkan dia tidak mencatat waktu sholat, terkadang dia akan lupa, hanya mencatat hari-harinya saja, sehingga dia ternyata masih punya hutang sholat. Lalu bagaimana kalau dulu saya salah ngitung nih? Saya ngitung pokoknya maksimal 15 hari. Nah, saya ngitung hari Ahad adalah hari pertama. Kemudian hari Seninnya jadinya hari ke-16 gitu. Nah, kalau ternyata misalkan hari ke-16 dia sudah sholat, ya, maka kita cuman bertaubat aja, karena sebetulnya karena waktu haid itu kan kita tidak perlu sholat ya, karena masih waktu haid. Tapi kalau ternyata kurang, ya kita wajib untuk mengqadha. Kalau tidak yakin jumlahnya berapa, nggak apa-apa ditambahkan aja, kita pakai rata saja. Seperti contohnya tadi, 5 tahun dia menjadi orang yang masih fasik gitu ya, kemudian sholatnya masih bolong-bolong, tapi masih ada sholat yang dilakukan gitu, kadang sholat, kadang enggak, tapi dia tidak yakin berapa waktu sholatnya, bulatkan saja 5 kali 365 itu zuhurnya, asarnya begitu. Jadi tinggal dia cicil. Kemudian bagaimana cara mencicil sholat qadha? Sholat qadha boleh dilakukan kapan saja, tidak harus di waktu sholatnya. Jadi misalkan kita mau mengqadha sholat zuhur, itu tidak harus di waktu zuhur kita mengqadha. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengqadha 4 waktu sholat sekaligus setelah beliau perang itu pada waktu Isya, gitu. Karena waktu itu sedang perang kan dengan kaum kafir, maka beliau saat itu meninggalkan sholat 4 waktu sekaligus diqadha dalam 1 waktu. Begitu juga beliau pernah mengqadha bersama Sayyidina Bilal ya, karena bangun kesiangan itu mengqadha sholat subuh di waktu duha. Gitu. Jadi tidak harus di waktunya, karena memang qadha itu qadhaan, jadi tidak pada waktunya. Jadi kita boleh mencicilnya sekaligus, misalkan 365 hari kali 5, misalkan berapa? Saya matematikanya jelek nih. 365 kali 5. Misalkan ada, jangan 5 deh, kebanyakan. Misalkan dia nggak sholat, masih bolong-bolong, itu 2 tahun misalkan. Misalkan ada hutang 730, masing-masing waktu sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia bisa mengqadha dalam 1 waktu, misalkan dicicil, di 1 waktu duha, dia mengqadha zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dalam 1 waktu duha, selesai 1. Jadi nanti dicatatnya begini ya, kalau selesai 5, gitu. Jadi nanti tinggal dikurangi. Boleh seperti itu, ya, sekaligus. Atau bisa juga dia mencicil setiap zuhur, dia mencicil 5 waktu atau 3 waktu. Jadi di tiap waktu sholatnya dia cicil, bisa juga. Jadi dia catat zuhur berapa, asar berapa di tiap waktunya. Itu juga boleh. Jadi mana yang lebih memudahkan? Artinya
bahwa sholat qadaan tidak harus di waktunya. Jadi bisa kita gunakan di waktunya, atau bisa kita manfaatkan waktu-waktu sholat yang panjang seperti waktu Isya, waktu duha gitu ya. Kita bisa gunakan untuk mengqadha kalau ada hutang-hutang. Tapi insya Allah kalau Mbak-Mbak di sini setelah balik, saya yakin sudah melaksanakan sholat fardu 5 waktu semua. Cuma biasanya permasalahannya adalah di waktu-waktu terkait haid tadi ya. Jadi masih ada sisa atau tidak tahu waktunya, maka masih ada hutang-hutang. Nah, ini kita wajib untuk mengqadha. Mbak, ini ada pertanyaan dari Mbak Kaila, boleh langsung dipersilahkan? Oh ya, monggo. Mbak Asti mau nanya. Ya. Aku tuh kemarin pernah dengar ada yang bilang kalau misalkan kita selesai haidnya, aku nggak tahu tadi aku joinnya telat soalnya, nggak tahu udah sempet dijelasin apa nggak. Kita misalkan selesai haidnya pas asar gitu kan, terus ada yang bilang kita tetap harus qadha zuhurnya, jadi itu kayak digabung gitu, zuhur Ya, sama karena asar, sebagai kehati-hatian, maghrib Mbak. sama isya gitu kalau misalkan kenanya gitu. Itu Mm-mm. gimana ya? Iya, sebagai kehati-hatian itu ada 2 waktu sholat sebelumnya yang kita qadha. Itu sebagai ihtiyat kehati-hatian. Jadi kadang kan kayak misalkan kita waktu subuh sudah berhenti gitu ya, tapi kita not sure gitu. Berhentinya ini kapan? Maka sebaiknya 2 waktu sholat sebelumnya, yaitu maghrib sama isya, itu diqadha. Itu sebagai kehati-hatian karena kita tidak bisa memastikan kapan sebenarnya darah ini benar-benar berhenti. Oh, oke. Ya, sebagai kehati-hatian. Nah, kalau tadi ini adalah waktu yang wajib, nggak boleh enggak, kita harus qadha, itu dicatat waktunya. Nah, kalau kehati-hatian itu adalah dilihat dari ketika kita berhenti haid. Jadi kita berhenti haid misalkan tadi ya sebagai contoh waktu subuh gitu, maka selain sholat subuhnya kita qadha, sholat isya dan sholat maghribnya. Jadi 2 waktu terakhir. Oke. Kasih Mbak. Ya, sama-sama. Kemudian tadi maksimal waktu haid ya. Ini adalah menurut ijma atau kesepakatan fuqaha. Kemudian selisih antara masa haid yang satu dengan haid yang berikutnya. Menurut jumhur, jadi kalau saya menggunakan istilah jumhur adalah artinya mayoritas. Kalau ijma ini berarti kesepakatan. Nah, ini kesepakatan dari mana? Dari seluruh mazhab. Nah, mazhab itu apakah hanya 4 mazhab? Itu sebetulnya banyak sekali ya, dari dari zaman dulu, bahkan mazhab istri-istri Nabi seperti mazhabnya Sayyidah Aisyah, mazhabnya sahabat-sahabat Nabi, mereka itu punya banyak sekali mazhab. Nah, adapun kemudian kenapa kok sekarang 4 mazhab? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan pernah bersabda bahwa generasi terbaik itu adalah 3 generasi. Yang pertama adalah generasi sahabat atau sahabiyah, mereka yang hidup bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu masa dengan Nabi. Kemudian generasi berikutnya disebut generasi tabi'in, ya, satu generasi setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian generasi tabi'ut tabi'in, yaitu 2 generasi setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari generasi salafus soleh ini salaf yang asli salaf. Jadi kalau kita bermadhab, itu sebetulnya kita disebut sebagai salafi atau orang yang mengikuti generasi salaf. Nah, dari banyak sekali mazhab-mazhab dari generasi salaf itu, ternyata banyak yang punah gitu ya. Karena apa? Karena pengikutnya sudah habis. Nah, yang sampai dengan masa sekarang ini yang masih ada itu tinggal tersisa 4 mazhab dari generasi salaf. 2 dari generasi tabi'in, ya, 2 dari generasi tabi'ut tabi'in. Yang dari generasi tabi'in ini adalah mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Kemudian dari generasi tabi'ut tabi'in ini adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jadi ada 4 mazhab ini. Mazhab 4 mazhab ini kalau menurut para ulama kholaf, jadi ada istilah salaf. Ini sekalian pengantar ya, karena istilah ini banyak sekarang digunakan. Ada istilah kholaf, agar kita juga tidak berkecil hati. Ini ketutup layar. Ada istilah salaf dan ada istilah kholaf. Salaf ini adalah terdahulu. Yang termasuk generasi salaf tadi ya, generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Selain itu disebut generasi kholaf.
Jadi kalau ada ulama-ulama zaman sekarang, ini disebut sebagai ulama khalaf, salaf atau mutaqaddimun, ini khalaf mutaakhirun. Jadi kalau misalkan ada orang sekarang mengatakan bahwa saya ustadz salaf, atau bahkan dengan pedenya mengatakan saya ulama salaf gitu ya. Kalau ustadz saja belum tentu ulama, belum tentu alim. Nah, kalau misalkan sudah mengaku ulama, salaf pula, maka sudah dipastikan coret. Karena Nabi sendiri yang bersabda bahwa generasi salaf itu cuma 3 generasi. Gitu. Jadi kalau sekarang itu ya disebut khalaf. Nah, beda kalau misalkan salafi. Nah, biasanya kalau ditransliterasikan ke Indonesia bisa ditulis pakai Y atau hanya I saja. Ini adalah orang-orang yang mengikuti manhaj generasi salaf. Jadi kalau mbak-mbak bermadhab dari salah satu madhab 4, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mbak-mbak disebut sebagai salafin. Ya, orang-orang yang mengikuti generasi salaf. Tapi kalau ternyata mbak-mbak anti madhab, langsung kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dalilnya betul. Tapi mbak-mbak tidak kembali kepada penjelasan dari ulama madhab yang 4 ini. Maka sebetulnya yang diikuti siapa? Kita bisa lihat ulamanya siapa. Kalau ternyata ulamanya bukan ulama dari generasi salaf, ya betul, sebetulnya disebutnya adalah khalafi, bukan salafi. Nah, biasanya kita mengikuti khalafi, kita menjadi khalafi atau pengikut khalaf adalah pada perkara-perkara kontemporer yang tidak ditemukan istinbat atau kesimpulan hukumnya dari ulama-ulama salaf. Contohnya misalkan seperti fatwa-fatwa kontemporer seperti GoPay, ya, permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan pada zaman salaf, maka kita bisa mengikuti dari ulama-ulama khalaf, gitu. Jadi kita bisa menjadi keduanya. Cuman biasanya para pengikut madhab, mereka tidak menamakan dirinya salafi ataupun tidak menamakan dirinya khalafi ketika mengikuti ulama kontemporer. Karena apa? Saking hati-hatinya. Karena kalau kita sudah mendeklar, oh saya ini salafi, maka akhlak kita, ibadah kita, itu benar-benar kita berupaya untuk merefleks ulama-ulama ini, maka nggak pede kita. Kita akan merasa, oh saya nggak ada apa-apanya, kok mau ngaku-ngaku. Makanya kita tidak pernah menggunakan istilah-istilah tersebut. Gitu. Nah, biasanya istilah-istilah ini digunakan untuk pesantren-pesantren yang seperti pesantrennya Mbak Ulfa ini ya, yang mengajarkan kitab-kitab dari ulama-ulama terdahulu. Tapi orangnya itu tidak berani mengatakan, oh saya salafi gitu. Karena apa? Saking tawaduknya dan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya gitu. Ya, adapun yang kita pelajari, kita bisa bertanggung jawab karena yang kita pelajari adalah kitab-kitab dari ulama-ulama salaf, sehingga kita bisa mempelajari di pesantren salafiyah gitu. Tapi orangnya kita sendiri, kita tidak berani mengaku-ngaku itu karena kita belum sempurna untuk mengikuti jejak-jejak atau manhajnya mereka semua gitu. Jadi kalau misalkan Mbak-mbak misalkan mau Mbak-mbak bermadzhab apa? Saya bermadzhab Maliki, saya bermadzhab Hanafi. Kalau di sini kan banyak Hanafi ya, orang-orang IPB, India, Pakistan, Bangladesh, begitu juga orang-orang Turki. Atau misalkan orang-orang Saudi, ada sebagian yang bermadzhab Hambali, ada sebagian bermadzhab Maliki. Tapi banyak juga yang tidak bermadzhab, anti madzhab gitu. Kalau misalkan kemudian yang anti madzhab mengatakan saya salafi, yang bermadzhab itu harusnya justru lebih pede. Karena apa? Karena kita membawa ajaran dari apa yang ditinggalkan oleh ulama salaf yang asli gitu. Jadi sebetulnya kita salafi kita lebih pede untuk mengatakan bahwa kita muqallid, bukan salafi. Kenapa? Kalau muqallid itu kita bertaklid kepada mereka dari ajarannya. Tapi kalau manhajnya, karena kita belum bisa 70% aja belum gitu ya mengikuti jejak mereka. Apalagi kok sampai betul-betul mengikuti manhajnya mereka, kita belum, maka kita biasanya nggak akan pede menggunakan istilah ini. Nah, tapi istilah ini biasanya justru digunakan oleh mereka yang tidak mengikuti manhaj salaf, mereka anti madhab gitu ya, tapi mengambil istilah ini. Jadi kalau misalkan mbak-mbak mendasarkan tadi, kok ada sholat qodok gitu kan, ya generasi salaf melakukan itu gitu. Karena memang dari ijma atau kesepakatan seluruh dari madhabnya generasi salaf itu wajib untuk diqodok gitu. Ya. Masa antara satu haid dengan haid yang lain menurut jumhur atau mayoritas fuqaha itu adalah 15 hari. Ya, harinya ini tadi ya, hitungannya adalah 24 jam. 15 hari kali 24 jam. Adapun menurut mazhab Hanafi
Itu maksimal 13 hari. Nah, kalau kita Indonesia mayoritas Syafi'i, kita mengambil yang 15 kali 24 jam. Misal ternyata di hari terakhir dari haid sebelumnya dengan hari pertama di haid berikutnya itu ternyata tidak sampai 15 kali 24 jam, maka misalkan hanya 12 hari. Maka yang 12 hari ini dianggap suci tadi ya. Yang 3 hari ini juga dianggap suci. Ya, meskipun dia ada darah tapi dia dihitung sebagai darah istihadhah. Gitu. Jadi kalau misalkan darahnya tapi berlanjut dari 3 hari ini berlanjut sampai misalkan 10 hari, nggak berhenti. Ya, yang 3 hari di sini ini dianggap istihadhah, yang 7 hari di sini ini dianggap sebagai darah haid. Gitu. Jadi darah istihadhah ini adalah darah yang keluar bukan dari masa haid atau nifas. Jadi darah penyakit. Biasanya karena faktor hormon, karena faktor kecapean, atau memang karena ada penyakit yang berkenaan dengan rahim. Kemudian ada 5 warna darah haid. Yang ini disebut sebagai darah qawi atau darah kuat. Kemudian ada darah lemah atau dhaif. Darah qawi ini bisa di sini ada dari yang kuat ke lemah ya. Ini ada darah berwarna hitam. Kemudian darah berwarna merah. Merahnya ini merah bukan seperti merah cabai, tapi lebih ke merah hati. Seperti ya merah hati. Kemudian keruh kecoklatan. Kemudian kuning ya. Ya ini keruh, ini kecoklat, di sini kuning yang paling lemah, ini keruh ini agak ke antara coklat dan kuning, kecoklatan. Ini darah dari yang kuat ke lemah. Ini 5 warna darah haid. Jadi kalau kita mendapati di antara 5 warna darah ini, maka di dalam waktu tadi ya, di dalam waktu yang tidak lebih dari 15 hari, kemudian antara satu waktu dengan waktu yang lain itu juga terpenuhi minimal 15 kali 24 jam, maka termasuk darah haid. Nah, kemudian banyak sekali orang-orang yang ketika dia, kalau istilah bahasa Jawa itu lepet-lepet, bahasa Indonesianya apa ya? Seperti flek gitu ya. Kadang ada orang-orang yang dia haid 5 hari. 5 hari ini warnanya merah hati, merah tua. Ya, bahkan kadang ada yang seperti jelly gitu. Kemudian di hari ke-6 itu warnanya sudah kecoklatan dan nggak banyak, cuma kayak bercak-bercak kecil di pembalut. Kemudian hari ke-7 itu berwarna kuning. Nah, biasanya orang-orang itu pada hari ke-6 dan hari ke-7 ini, yang warna kecoklatan hanya bercak kecil atau kuning, itu mereka sudah suci, karena dianggap sudah tidak mendapati darah haid. Padahal di waktu ini masih termasuk kategori dia dalam kondisi haid dan haram untuk melaksanakan sholat. Lalu kapan kita benar-benar bisa memastikan bahwa darah kita itu sudah berhenti atau sudah suci? Nah, untuk memastikan bahwa darah kita sudah berhenti atau sudah suci, itu ditandai dengan cairan abyad, cairan yang berwarna putih. Nah, itu digunakan, kita bisa menggunakan kapas, ya. Jadi pada saat misalkan kita 2 hari nih, oh ini masih lepat-lepat, setelah itu nggak dapat sama sekali di pembalut, itu udah bener-bener udah nggak ada sama sekali. Terus kita langsung mandi. Tapi kemudian setelah kita mandi bersih, kok di pembalut ada bercak coklat. Oh, tapi tadi saya udah suci, gitu ya. Ini paling flek. Nah, ini termasuk dia masih dapat darah haid sehingga dia masih haram untuk melaksanakan sholat, puasa dan sebagainya. Untuk memastikannya adalah dengan bukan dilihat dari celana dalam atau mohon maaf ya dari pembalut kita, tapi dengan menggerakkan kapas. Mohon maaf, ini kapas kita gerakan dari
vagina bagian belakang ke vagina bagian depan, bagian dalamnya. Jadi bukan hanya di permukaan, agak sedikit masuk ke dalam. Ketika ternyata di kapas masih ada sedikit, ya baik itu warna merah atau misalkan ada kuning gitu ya, belum benar-benar bening, maka jangan dulu bersuci. Tunggu sampai betul-betul cairannya itu sampai keluarnya tuh cairan putih. Jadi putih bersih, bukan putih keruh gitu ya. Jadi benar-benar sudah bersih. Kalau sudah tidak ada sama sekali warna-warna ini, maka kita sudah bisa bersuci. Nah, seringkali juga perempuan-perempuan ketika mereka bersuci itu langsung keramas, karena istilahnya biasanya digunakan itu bukan ghusul, bukan mandi wajib gitu ya, tapi biasanya udah keramas belum. Sehingga biasanya kalau sudah keramas seluruh gitu ya, sudah bersih seluruh, dia menganggap bahwa dirinya sudah bersuci. Ini juga harus berhati-hati karena ukurannya itu bukan ukuran kita keramas menggunakan shampoo, tapi ketika kita mengalirkan air ke seluruh tubuh kita sampai ke sela-sela mereka semua terbasuh tanpa terkecuali. Nah, yang perlu diperhatikan ketika misalkan kita keramas, ya, kita niatnya mau mandi wajib liraf'il hadatsil akbar, untuk menghilangkan hadas besar tadi dari haid. Nah, tapi ternyata ketika kita keramas, kita niat itu ya dengan air sabun shampoo, itu maka mandi wajib kita belum sah. Sehingga sholat yang kita kerjakan pun tidak sah karena kita masih bawa hadas. Kenapa? Kan airnya itu kan air suci, airnya suci. Ya, bahkan air yang sudah tercampur dengan shampoo itu pun suci, tetapi tidak mensucikan. Jadi gimana caranya biar kita sah mandi besarnya? Kita basahi dulu seluruh tubuh kita, ya sebelumnya kita wudhu, kita basahi dulu, ya kita basahi tanpa menggunakan apapun, baik itu shampoo ataupun sabun. Jadi benar-benar dengan air yang suci dan mensucikan. Baru kalau kita sudah memastikan kita sudah liraf'il hadas, ya sudah mengangkat hadas, hadas yang besar, hadas akbar, baru kemudian kita bisa menggunakan shampoo, sabun, pasta gigi dan sebagainya. Atau bisa juga dibalik. Dibalik bagaimana? Kita mau bebersih dulu biar nanti ketika saya mandi itu udah kerasanya udah bersih semua. Kita selesaikan dulu dengan persabunan, persyampoan, setelah itu kita niat mandi wajib. Jadi jangan dianggap bahwa ketika kita keramas itu kita sudah selesai gitu. Kalau tidak ada niat untuk mengangkat hadas besar karena haid dan tidak menggunakan air yang suci dan mensucikan, maka mandi wajib kita tidak sah sehingga kita masih bawa hadas besar. Ketika setelah itu kita sholat, maka sholat kita pun tetap wajib untuk diqodho. Begitu. Kemudian ini tadi haid ya. Kemudian yang berikutnya adalah nifas. Nah, oh ya sebelum ke nifas, ini darah haid itu darah tadi maksimal 15 kali 24 jam. Tapi ada darah yang keluar secara urf ya, atau darah kebiasaan orang-orang itu antara 7-8 hari. Ini darah kebiasaan. Ya, meskipun tidak semua orang seperti saya setelah melahirkan anak kedua ini sekitar hari-hari ini. Tapi dulu sejak saya pertama kali dapat haid sampai saya melahirkan sebelum melahirkan anak kedua itu darah saya antara 14-15 hari. Gitu. Jadi asalkan tidak sampai melebihi 15 kali 24 jam ini maka masih termasuk darah haid. Ya, meskipun kebiasaan orang-orang adalah rata-rata sekitar 1 pekan. Nah, untuk nifas ini adalah darah wanita yang keluar dikarenakan adanya proses kelahiran. Gitu. Jadi ketika mulai proses persalinan itu keluar ya bersamaan dengan bayi itu kan ada keluar darah. Nah, inilah darah nifas. Darah nifas itu minimal kapan? Minimal adalah sekejap. Ya. Minimal adalah sekejap, maksimalnya ini berbeda. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, maksimal adalah 40 hari. Adapun menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, maksimal adalah 60 hari. Sehingga kalau seseorang itu
dia muqallid mazhab Hanafi atau Hambali lebih dari 40 hari. Dia nifasnya 41 hari. Berarti yang 1 hari ini termasuk istihadah. Kemudian kalau mazhab Maliki dan Syafi'i misalkan 61 hari, berarti yang 1 hari dan seterusnya ini adalah istihadah. Tadi saya menyebut muqallid. Mungkin ada mbak-mbak di sini yang mau menjelaskan tentang muqallid itu apa, mbak-mbak? Karena ada istilah yang sekarang berkembang, istilah taklid buta. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan muqallid. Muqallid itu adalah orang yang bertaklid. Muqallid, ini hukumnya di dalam ilmu fiqih, ini hukumnya wajib bagi awam. Nah, kita yang ada di sini, ini awam. Karena kita belum sampai derajat mujtahid, orang yang punya kapasitas untuk berijtihad. Sehingga kalau kita belum sampai pada derajat mujtahid yang bisa berijtihad ya atau membuat kesimpulan hukum fikih, maka wajib bagi kita untuk menjadi muqallid. Muqallid adalah orang yang taklid. Apa itu taklid? Mengikuti pendapat dari ijtihadnya ulama yang faqih ya, yaitu fuqaha. Jadi kalau misalkan kita awam kemudian kita membuat hukum sendiri dari dalil Al-Qur'an atau As-Sunnah, itu hukumnya haram. Gitu. Karena apa? Karena taklid ini hukumnya wajib. Loh kan katanya nggak boleh taklid buta. Taklid buta ini ketika kita taklid kepada orang yang belum punya kapasitas untuk berijtihad, ini disebut taklid buta. Nah, ini kenapa nggak boleh taklid buta? Karena bisa menyesatkan. Gitu. Kalau menyesatkan kan jadi bahaya untuk agama kita. Tapi kalau muqallid yang kita taklid ya kepada fuqaha yang mereka kapasitasnya juga diakui ya sebagai ulama muktabar gitu ya, maka ini hukumnya wajib dan inilah yang aman gitu. Jadi kalau misalkan kita ikut ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menjadi muqallid di salah satu mazhab itu maka kita sebetulnya sedang meniti jalan yang selamat. Tapi lo bukannya dalil itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau misalkan kita mau selamat, kita berdasarkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah benar. Ya, Al-Qur'an, As-Sunnah, 2 di antara dalil. Ya. Jadi dalil itu bukan hanya Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi dalil itu ada 10. Al-Qur'an dan As-Sunnah ini 2 level tertinggi dari dalil-dalil yang menjadi dasar ketika membuat kesimpulan hukum fikih. 2 level tertinggi. Jadi masih ada 8 dalil yang lain, diantaranya ada ijma, ya, qiyas, ya, dan sebagainya. Jadi ini 2 dalil tertinggi. Ya, jadi biasanya para fuqaha ketika beristinbat atau membuat kesimpulan hukum itu bukan hanya cuma mendasarkan ini saja, dan ketika mengambil dari dalil Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, mereka juga bukan cuma 1 dalil atau 2 dalil. Terkadang dalam satu permasalahan itu bisa mengumpulkan hingga ratusan dalil. Itu dalam satu permasalahan. Nah, kalau kita cuma ngambil dari infografis, kemudian cuma kita baca satu dalil misalkan atau satu hadis, kemudian kita menyimpulkan ini karena perintah maka hukumnya wajib gitu, karena ini larangan maka haram. Padahal bisa jadi larangan itu bersifat bisa menjadi hukumnya bisa haram, bisa juga hanya sampai derajat makruh, tidak sampai mengharamkan. Nah, bahaya sekali kalau kemudian karena kita mendapati dalil larangan, kemudian kita melarang orang-orang dengan mengharamkan, berarti kita telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Gitu. Meskipun berupaya untuk kita menghindari kemakruhan, tapi makruh itu tidak sampai kepada keharaman. Atau bahkan terkadang ada dalil yang jelas haram, tapi kemudian ada nasih mansuh, dalilnya itu sudah dihapuskan oleh dalil berikutnya, sehingga hukumnya tidak jadi haram gitu ya, bahkan bisa jadi mubah, sesuatu yang mubah. Contohnya apa? Ketika dulu pada zaman pada zaman Nabi itu pernah
Beliau itu melarang untuk menyimpan daging dari kurban melebihi dari hari tasyrik. Gitu. Jadi nggak boleh untuk nyimpan daging, misalkan kalau kita nyimpan di freezer gitu setelah hari tasyrik. Kemudian ada dalil berikutnya yang menghapuskan dalil sebelumnya. Ya, jadi dalilnya itu sudah dinasah gitu. Dijelaskan bahwasanya kenapa ada larangan untuk tidak boleh menyimpan lebih dari hari tasyrik. Karena pada saat itu ada paceklik, ya ada musim kekeringan. Jadi kalau pas paceklik kemudian orang-orang menyimpan, berarti kita membiarkan orang-orang saudara kita dalam kelaparan, sementara kita masih menyimpan kelebihan harta yang bisa kita makan. Maka itu haram, maka harus didistribusikan. Ya, apalagi kok musim paceklik yang di situ adalah mayoritas orang kelaparan. Kita sendiri punya satu tetangga kita lapar, sementara kita masih nyimpan makanan, itu juga kita termasuk zalim sama tetangga kita, walaupun bukan kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Ya, itu saja sudah termasuk zalim, apalagi ketika paceklik di mana orang-orang itu mayoritas kelaparan, sementara kita masih menyimpan lebih dari hari tasyrik. Nah, kemudian karena itulah Rasulullah melarang orang-orang menyimpan daging kurban melebihi hari tasyrik. Apakah kemudian pada zaman sekarang itu masih berlaku? Tidak, karena ada dalil berikutnya yang menghapuskan hukum dari dalil sebelumnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya mengambil dalil Al-Quran dari ataupun Al-Hadis tanpa merujuk kepada penjelasan para ulama, maka kita rawan untuk tersesat begitu. Jadi ibaratnya apa? Ibaratnya kita naik ke lantai 30 ya, level 30. Kita dari lantai dasar mau naik ke level 30. Lebih aman mana kalau kita pakai lift atau eskalator dengan kalau kita lompat? Lebih aman mana, Mbak? Lift atau eskalator? Ya, lebih aman pakai lift atau eskalator karena sudah ada sistem keamanannya di situ. Kalau kita lompat, kadang ya bukan hanya kadang, lebih berpotensi untuk jatuh ya, bahkan bisa membahayakan nyawa daripada sampai. Begitu juga ketika kita mendapati ada dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Terus kita langsung dengan dalil itu kita bikin hukum sendiri, berarti kita secara tidak langsung sudah melampaui apa yang menjadi kapasitas kita. Kita belum boleh berijtihad, kita berijtihad sendiri. Ya, ini ibarat orang lompat, bukannya malah selamat ya, tapi malah bisa sesat. Itu karena apa? Kita tidak punya kapasitas. Maka kembali kepada 4 mazhab ini adalah jalan kita untuk menuju keselamatan. Gitu. Nah, kembali lagi tadi sampai nifas ya. Kalau maksimal nifas menurut Hanafi dan Hambali. Jadi kalau misalkan kenapa sih kok kembalinya ke mazhab lagi? Karena kita berupaya untuk menjadi muqallid ya, mazhab yang sudah susunannya itu sudah teruji ya, dari generasi ke generasi itu sudah teruji, dan mereka adalah generasi yang bahkan Nabi sendiri mengatakan bahwa mereka generasi yang selamat gitu. Jadi mazhab Hanafi dan Hambali ini mayoritas berapa hari? 40 hari. Adapun mazhab Maliki dan Syafi'i ini maksimal adalah 60 hari gitu. Nah, kemudian ada kondisi di mana kalau sifat-sifat darahnya sama ya dengan darah haid ya, darah nifas ini. Ada kondisi ketika ada naqo ya, atau darah terputus. Misal pada saat ini kita ambil contoh di mazhab Syafi'i ya, karena kita mayoritas di sini muqallid Syafi'i. Pada hari pertama kelahiran sampai dengan hari ke-30 ini keluar darah nifas. Kemudian hari ke-31 sampai ke-35 ini berhenti. Nah, hari ke-36 sampai hari misalkan 57 ini keluar darah lagi. Nah, kemudian
pada saat ini contohnya melewati Ramadan. Pada saat berhenti ini suci, benar-benar nggak ada darah, nggak ada lepet-lepet, nggak ada flek sama sekali. Di masa-masa ini, ya pertengahan ini, dari sini sampai ke sini, ini adalah bulan Ramadan. Sehingga ada 5 hari di mana orang ini, yang si ibu menyusui ini, dia sempat berpuasa karena dia meyakini bahwa saya udah nggak keluar nifas lagi. Jadi kemudian dia berpuasa Ramadan. Kebetulan misalkan meskipun ibu menyusui itu dapat rukhsah ya untuk tidak berpuasa Ramadan, tapi kebetulan dia kuat, anaknya juga contohnya kuat. Gitu. Anak dia itu nyusunya juga nggak rewel, ibunya juga asinya banyak. Tapi kemudian di hari ke-6, 36 ini, alhamdulillah Ramadan, dia dapat. Nah, pada hari-hari Ramadan yang di sini, atau contohnya jangan ibu hamil, ibu menyusui deh, kadang ibu menyusui kondisinya lebih kompleks ya. Darah head saja, darah terputus. Ini kondisinya nanti bisa sama ya di masa yang ini atau di masa haid yang maksimal 15 hari. Jadi misalkan seseorang itu haid dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, dia dapat haid. Dia biasanya darah haidnya itu lancar. Misalkan biasa dia haid 15 hari. Kemudian di hari ke-10 sampai hari ke-13 ini dia suci. Hari ke-14 sampai hari ke-15 dia dapat darah lagi. Gitu. Nah, di masa yang suci ini dia berpuasa Ramadan. Gitu. Kemudian dia dapat darah lagi, dia tidak berpuasa. Nah, apakah ketika dia mengkodok puasa Ramadan hanya mengkodok yang ini saja atau termasuk dengan masa yang ini, Mbak? Termasuk yang 10 sampai 13, Mbak. Ya, karena ini darah terputus. Itu Darah kadang terputus. karena kita menganggap bahwa ini benar-benar suci kok, saya aja udah sholat gitu. Ya kita sholat karena kita meyakini ya secara ainiyah dan secara hukmiyah, secara ainiyah, secara indrawi kita melihat sudah tidak ada darah sama sekali. Kita ngecek dengan kapas juga benar-benar sudah berhenti gitu. Tapi ternyata masih keluar lagi. Selama ini masih dalam masa haid kita, maka tetap wajib. Ya sayang banget dong. Padahal waktu itu saya udah nggak keluar darah gitu. Kan sayang banget, saya juga udah puasa, masa ya saya suruh kodok lagi. Ya tidak ada sesuatu yang sia-sia di sisi Allah gitu. Jadi insya Allah tetap kita mendapatkan pahala. Tapi karena ini darah terputus yang ternyata darahnya itu belum tuntas, maka tetap wajib bagi kita mengkodoknya. Begitu juga ketika nifas. Nah kebetulan saya itu hari anak pertama itu 60 hari nifasnya. Anak kedua dan ketiga itu 59 hari. Nah, anak kedua dan ketiga itu banyak sekali saya mengalami nakok tadi ya, darah terputus tadi. Maka ketika misalkan kita ada ketemu sama bulan Ramadan, ketika ada darah terputus, tetap wajib bagi kita untuk tetap mengkodoknya. Tapi bagaimana dengan sholat yang dikerjakan? Ya tidak apa-apa, kita tidak berdosa karena memang secara ainiyah dan secara hukmiyah kita melihat memang tidak ada darah sama sekali. Maka ya insya Allah kita tetap mendapatkan pahala sholat kita. Gitu, tidak berdosa. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i, meskipun mayoritas itu adalah mayoritas maksimal itu adalah 60 hari, tapi ada urf ya atau adat atau kebiasaan masyarakat yang umumnya sekitar 40 hari gitu. Nah, ada keyakinan sebagian kalangan terutama orang-orang di kampung, kadang mereka itu berhenti darahnya itu ketika 25 hari, ketika 30 hari. Lalu benar-benar sudah tidak ada keluar darah lagi, tidak ada juga darah terputus. Mereka kemudian tidak melaksanakan sholat ataupun puasa. Ya kalau puasa Ramadan nggak apa-apa lah, karena kadang mereka juga ada yang sedang menyusui kan. Tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Iya karena belum 40 hari, karena keyakinan mereka maksimal 40 hari. Jadi selama 15 sampai 10 hari tadi, mereka itu tidak sholat.
padahal sudah tidak ada darah sama sekali. Nah, ini mereka sudah berdosa. Jadi bukan berarti kemudian harus dipaskan 40 hari atau 60 hari tadi, kalau Syafi'i maksimal 60 hari. Kemudian dari masa berhentinya darah itu kemudian kita tidak sholat, tidak demikian. Jadi meskipun ada orang yang dia nifasnya hanya 10 hari, ya setelah 10 hari dia tetap wajib untuk kembali sholat gitu. Jadi nggak perlu nunggu sampai maksimal 40 atau sampai maksimal 60. Nah, ini banyak sekali ibu-ibu yang kemudian nggak sholat, nggak juga keramas gitu. Kadang ya nanti keramasnya nunggu 40 hari. Ini saya mendapati sendiri gitu beberapa orang-orang kampung karena salah memahami. Jadi mereka nggak mau keluar rumah juga gitu ya, kemudian nggak keramas, kemudian nggak mau sholat juga karena nunggu sampai 40 hari gitu. Padahal tidak demikian. Ketika kita sudah benar-benar memastikan bahwa darah itu sudah berhenti, maka wajib bagi kita untuk kembali melaksanakan apa yang diperintahkan bagi kita. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika kita sedang haid ataupun nifas, kan ada yang sebagian bilang nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, ya nggak boleh potong bulu ketek atau bulu kemaluan. Itu bagaimana Mbak? Ada yang membolehkan, ada yang enggak ya, Mbak, kalau nggak salah. Karena kalau nggak salah yang pendapat ulama maksudnya anggota badan itu adalah anggota badan yang permanen kayak tangan, kaki. Tapi kalau misalnya kuku, ya itu masih ada perselisihan, boleh ada yang motong, boleh enggak gitu. Atau ya dipotong tapi nanti disimpan atau disucikan. Kayaknya banyak sih, Mbak. Nggak tahu. Taunya Iya gitu sih. sih, Mbak. Ya, ya. Jadi kalau menurut, jadi ini sebetulnya perbedaan pendapatnya ini adalah di kalangan secara ilmu. Jadi kita harus memisahkan dulu secara ilmu syariat dan secara ilmu hakikat gitu ya. Jadi secara syariat atau ilmu fikih dan secara ilmu tasawuf. Jadi kalau dalam ilmu fikih tidak ada larangan untuk itu. Larangannya ya kita dilarang sholat, kita dilarang puasa, kita dilarang tawaf, kita dilarang apa namanya tilawatil Quran, kemudian berdiam diri di masjid dan sebagainya. Jadi larangan untuk memotong kuku, memotong rambut itu tidak ada, ya. Kemudian diperintahkan untuk ngumpulin itu juga tidak ada di dalam ilmu fikih. Jadi boleh-boleh saja. Bahkan kalau misalkan nggak keramas, kemudian orang lain jadi terganggu gitu ya, karena rambut kita udah lepek, apalagi suami. Kalau orang lain, kalau kita kan pakai hijab gitu, nggak kebauan. Tapi suami kita misalkan mau nyium rambut kita, rambutnya udah lepek, udah bau, udah nggak nyaman beliau ya. Maka ini tidak diperkenankan. Tetapi mereka yang kemudian berpendapat bahwa tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut, ini adalah dalam konteks ilmu tasawuf, didasarkan pada apa yang merupakan pendapat dari Imam Al-Ghazali. Jadi biasanya seperti ulama-ulama tasawuf itu kan ada kasyaf ya, mereka memandang sesuatu yang tidak bisa disaksikan secara zahir gitu. Nah, Imam Al-Ghazali itu berpendapat bahwasanya apa yang terpotong ataupun lepas berpisah dari jasad kita, maka itu kan nanti juga akan sama-sama dibangkitkan gitu, akan sama-sama bersaksi. Nah, ketika ternyata bagian-bagian itu belum suci, ya maka disucikan. Maka kalau misalkan kita nggak tahu ada rambut yang rontok, ya tanpa kita ketahui ya sudah. Gitu. Tapi kalau ternyata secara sengaja, berarti kan kita lihat nih, maka lebih baik dikumpulkan. Nah, kalau ini menurut ilmu tasawuf. Nah, kalau menurut ulama-ulama fikih tidak ada perintahnya, gitu, karena memang tidak dilarang ketika sedang haid ataupun nifas. Jadi ya nggak berdosa juga gitu. Nah, kalau misalkan mau mengikuti pendapat dari ulama tasawuf, kita mau berhati-hati karena mereka memandang dengan kacamata sudut pandang yang lain, maka bisa juga kita melaksanakan. Tapi kalau kita mau menjelaskan kepada orang-orang awam, apalagi mereka yang bilang, wah itu bid'ah, itu ngumpul-ngumpulin, ya memang tidak ada larangan untuk itu gitu. Jadi tidak apa-apa secara syariat, secara ilmu fikih atau ilmu syariat memang tidak apa-apa untuk memotong rambut, memotong kuku dan sebagainya. Tapi memang menurut ulama-ulama tasawuf itu sebaiknya dikumpulkan ya. Jadi agar ketika nanti dibangkitkan semua dari anggota tubuh kita yang terpisah tetap dalam kondisi suci. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Nah, sama juga dengan kemarin ya, mungkin sebagian mbak-mbak di sini ada yang mengamalkan amaliyah ketika Rabu Wekasan atau Rabu terakhir di bulan
so far gitu ya. Nah, bagaimana? Kan tidak ada nih dalilnya untuk melaksanakan misalkan sholat sunnah mutlak ya dengan niat lidaf'il bala, untuk tolak bala, kemudian ada bacaan-bacaan doa ya, kemudian memperbanyak sedekah di hari itu dan sebagainya. Kan semua hari baik gitu. Ya, memang semua hari baik. Nah, kemudian kenapa kok ada sebagian orang-orang yang melaksanakan beberapa amalan di hari Rabu Kasan itu? Karena memang ada beberapa ulama waliullah ya. Jadi ini adalah kasyafnya para aulia, kasyafnya para kekasih-kekasih Allah yang mereka melihat Allah itu menurunkan ribuan bala ya dalam 1 tahun tersebut gitu. Nah, nggak tahu nih balanya ini untuk si fulan si fulanahnya itu siapa-siapa aja. Nah, oleh sebab itu para ulama ahli kasyaf itu mereka itu kan melihat dengan cahaya Allah, mengajarkan kepada murid-muridnya untuk kalian tolak bala dengan sholat sunnah ya, diniatkan dengan niat untuk menolak bala, kemudian memperbanyak sedekah karena sedekah itu kan akan menolak bala, kemudian banyak berdoa memohon dijauhkan dari bala ya, dari musibah begitu. Lalu kalau misalkan ada orang yang mengatakan bid'ah, ya itu memang bid'ah gitu, memang sesuatu yang baru gitu. Jadi seluruh mazhab dari 4 mazhab itu kan membedakan bid'ah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah gitu. Jadi ini termasuk bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Lalu bagaimana menjelaskan kepada mereka yang melarang? Ya sudah, tidak apa-apa, karena memang secara syariat memang tidak diperintahkan. Nah, ini kita hanya mengikuti anjuran dari ulama-ulama yang memiliki kasyaf atau pandangan yang tidak bisa dicapai secara indrawi gitu. Jadi kalau mau mengamalkan monggo, tidak mengamalkan ya tidak apa-apa karena memang pegangan kita adalah pegangan secara syariat. Nah, kalau yang kemudian sudah belajar ilmu tasawuf atau berguru kepada ulama-ulama tasawuf mengamalkan yang lebih daripada apa yang diajarkan secara syariat, yaitu pilihan kita gitu. Tapi kita juga tidak bisa kemudian memaksakan kepada orang lain ya, karena orang itu kan pemahamannya juga bertingkat-tingkat begitu. Ya sama juga seperti tadi memotong kuku, memotong rambut secara syariat tidak dilarang. Nah, kemudian menurut Imam Al-Ghazali karena memang itu bagian yang nanti akan sama-sama dibangkitkan, maka alangkah baiknya kita kumpulkan gitu. Jadi ketika kita menjelaskan juga harus adil, secara syariat memang tidak dilarang. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang mereka motong rambut, motong kuku juga jangan dilarang karena memang tidak ada keharuman untuk mereka. Nah, kalau misalkan anak-anak kita mau kehati-hatian, coba nak dikumpulkan gitu ya, karena kita meyakini untuk kehati-hatian agar anggota tubuh yang terlepas itu juga sudah disucikan lebih dahulu gitu. Maka kita bisa mengajarkan kepada orang-orang terdekat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tadi nifas, kemudian istihadah. Ya, kalau tadi darah haid dan nifas ini darah yang keluar karena memang ada siklus haid ya, yang dimulai dengan tandanya kita masuk usia baligh. Ya, kalau nifas itu yang keluar karena adanya proses persalinan. Ada lagi darah yang keluar tapi bukan haid ataupun nifas, maka ini disebut darah istihadah. Jadi yang keluar di luar masa haid dan masa nifas. Begitu juga darah yang keluar dikarenakan oleh penyakit. Ini juga istihadah. Kadang ada warna-warna darah yang memang berbeda ya, berbeda dari dari ciri-ciri warna darah haid dan nifas. Tapi terkadang darah istihadah ini juga keluar dengan warna-warna yang sama gitu. Kadang juga merah, kadang juga hitam pekat gitu. Tetapi selama waktunya itu tidak berada pada waktu masa haid atau masa nifas, maka darah tersebut termasuk sebagai darah istihadah. Nah, wanita-wanita yang mengalami istihadah ini atau mustahadah itu wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau misalkan kita sedang mendapati istihadah, apakah kita tetap wajib sholat? Iya, kita wajib sholat, kita wajib puasa, dan sebagainya. Lalu bagaimana caranya ketika kita mau sholat, sementara kita sedang mengeluarkan darah? Gitu. Jadi, apakah kita wajib untuk mandi ya setiap kali kita mau sholat? Tidak. Gitu. Karena memang istihadah ini bukan hadas besar, tapi dia hadas kecil.
ya, karena bukan termasuk haid atau nifas yang hadas besar. Kenapa hadas kecil? Karena segala sesuatu yang keluar dari dua pintu, ya, dari kubul maupun dubur, ini termasuk hadas. Nah, ini kan keluar dari misfi, maka dia hadas. Maka cukup untuk mensucikan atau membersihkan hadas kecil, cukup dengan istinja atau cebok. Ya, itu untuk mensucikannya, kemudian untuk mengangkatnya, kita cukup dengan berwudu. Jadi tidak wajib untuk mandi besar. Gitu. Jadi setiap kali kita sholat, kita cebok dulu. Oh iya, baik. Kita cebok dulu, setelah itu kita bisa ganti pembalut, ya, baru kemudian kita berwudu. Jadi tidak perlu ada mandi wajib ketika istihadhah. Begitu pula ketika berhenti istihadhah, tidak ada wajib untuk mandi. Tapi biasanya karena kita lengket, maka kita bisa mandi keramas dan sebagainya, tapi bukan untuk niat lirof al-hadasil akbar. Karena memang salah satu yang diharamkan, ya, ketika kita sedang haid nifas itu berwudu, itu diharamkan dengan niat lirof el hadas. Gitu juga mandi dengan niat lirof el hadas. Maka kalau misalkan mau mandi, mau bebersih yang secara kaifiat atau tata caranya itu mirip dengan wudu, mirip dengan mandi, gitu ya, tapi tidak boleh diikuti dengan niat, karena keyakinan kita ini adalah termasuk darah istihadhah. Atau misalkan mbak-mbak yang kebiasaan wudu itu nggak cuman nggak cuman ketika mau sholat, tapi memang biasa menjaga wudu, ya. Jadi dawam wudu. Kalau misalkan habis ke toilet kita wudu, mau pergi kita wudu, bukan karena mau sholat. Meskipun kadang karena wudu itu ada manfaatnya, kita pergi keluar, oh saya masih punya wudu, bisa tinggal langsung sholat gitu. Tapi memang niat kita adalah kita membawa wudu, karena selama kita masa suci, ya, itu menurut Syekh Nawawi, selama kita suci itu, selama itu juga kita diampuni dosa-dosa kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu juga malaikat mendoakan kita, gitu ya, dan selama itu juga rezeki kita ditaburkan terus, gitu. Jadi semakin banyak kita dalam wudu, menjaga wudu, semakin itu juga kita menjaga agar rezeki kita tidak sempit, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena waktunya terbatas, mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf dan kekurangan. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Alim. Segala yang buruk ataupun keliru ini datang dari kedangkalan ilmu saya. Dan jika kurang adab, ya, apa yang kurang ahsan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena kurang adabnya saya. Mohon maaf lahir dan batin. Aku lupa lihat, astagfirullahaladzim. Mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Intan. Jazakillah khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Asti. Itu sudah sangat-sangat lengkap dan komprehensif. Nggak hanya soal darah ya, bahkan nggak hanya soal darah haid, istihadhah, nifas, tapi juga sampai ke sumber hukum Islamnya, bagaimana memahami dalil-dalil yang ada dan kebiasaan-kebiasaannya. Nggak terasa juga ini sudah lebih dari 1,5 jam ternyata diskusinya. Mungkin kita buka beberapa pertanyaan lalu sebelum ditutup. Ini Mbak Ulfa atau Mbak Dorifah, silahkan kalau mau ada pertanyaan. Assalamualaikum Mbak Astri, Mbak Intan. Mbak, Ya. maaf Zoom-ku keluar terus, jadi aku gabung di Ulfa. Mbak, aku mau nanya nih Mbak. Kan tadi misalnya darah terputus Mbak, ada ini nggak ya Mbak, waktu yang ditentukan gitu, seberapa lama kita harus menunggu dalam ini periode haid gitu. Aku pernah dengar misalnya selama belum 15 hari kita tunggu aja gitu, apakah darahnya nyampe di 24 jam atau enggak. Ada juga yang misalnya ya udah nanti kalau misalnya di Sabtu Minggu keluar nih, tapi ternyata Selasa sampai Kamis gitu 3 hari belum keluar, ya udah suci dulu terus sholat. Nah, sebenarnya ada nggak sih Mbak kayak aturan pasti bahwa seberapa lama kita harus menunggu darah yang terputus itu untuk memastikan bahwa oh iya ternyata sebelumnya aku juga terputus dan baru keluar lagi misalnya di keempat harinya gitu.
apakah dikembalikan pada kebiasaan kita atau ada aturan khususnya, Mbak? Sama ini nih, Mbak, sempat mendengar bahwa mungkin mirip-mirip seperti yang ditanyakan sama Mbak Kai. Jadi kalau misalnya kita suci gitu di asar, kan kita sebagai kehati-hatian untuk bayar sholat duhur juga ya Mbak, karena khawatirnya duhur kita udah selesai haid nih. Nah, itu apakah mengacunya pada sholat yang bisa dijamak Mbak? Misalnya kayak asar sama duhur nih. Jadi misalnya kalau maghrib kita haid, nanti apakah kita bayarnya juga maghrib isya atau nanti maghrib asyar? Gitu sih Mbak, yang masih agak bingung. Makasih banyak Mbak Asti. Makasih Mbak Nurifa. Monggo Mbak Asti boleh dibantu jawab. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, sebaiknya kita memang memastikan dulu ketika sudah benar-benar hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ketika sudah benar-benar suci, tidak ada darah sama sekali, ditandai dengan tadi lendirnya itu sudah benar-benar berwarna putih, bukan kuning lagi. Itu maka kita bisa bersuci saat itu. Tetapi memang kalau misalkan kita punya kebiasaan bahwa darah saya terputus, nah ini untuk melihat kebiasaannya itu dilihat dari 2 waktu, minimal itu sudah ada 2 waktu siklus haid berturut-turut, gitu. Jadi kalau misalkan dalam 2 waktu siklus haid berturut-turut itu memang kita tidak punya darah kebiasaan terputus-terputus seperti itu, ya kita sebaiknya langsung sholat. Tapi kalau kita punya kebiasaan, sejarah sebelumnya 2 kali waktu haid itu memang berturut-turut itu pernah ada darah terputus, tidak apa-apa kita menunggu gitu. Cuman kalau saya pribadi, dari, guru saya diajarkan sebaiknya tetap langsung bersegera untuk sholat, karena kita tidak tahu kondisinya gitu. Meskipun bagi orang-orang yang punya darah kebiasaan dia terputus itu boleh menunggu, ya wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, ya benar sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Dorifah itu memang menunggu 2 waktu sholat yang, dia terikat. Jadi misalkan zuhur dengan asar atau, maghrib dengan isya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mbak, maaf satu lagi tapi mungkin di luar topik boleh nggak Mbak Asti? Ya, tafadholi Mbak, insyaallah kalau bisa saya jawab, kalau tidak nanti jadi PR ditanyakan kepada yang lebih alim. Mbak, karena aku pernah mendengar maksudnya kalau sebenarnya campur-campur antar madhab itu kan ada batas toleransi dan ada yang tidak ditoleransi ya Mbak. Misalnya kayak wudunya versi Imam Syafi'i, tapi batalnya versi Imam siapa gitu yang disentuh oleh non mahram nggak batal, padahal kalau Imam Syafi'i non mahram ya batal gitu. Nah, Mbak, misalnya nih kalau bukan dalam satu ibadah, contohnya kayak gini nih Mbak. Kalau di tempatku dulu di Lancaster itu biasanya kayak waktu sholat gitu Mbak, dia itu ada semacam penanda kalau Imam Syafi'i jam sekian, Imam Hanafi jam sekian gitu. Misalnya Imam Hanafi lebih lambat 1 jam. Nah, apakah boleh nih Mbak? Misalnya aku wudhu dan sholatnya versi Imam Syafi'i, tapi untuk waktu masuk maghribnya contohnya Imam Syafi'i lebih lambat 1 jam, Imam Hanafi lebih lambat 1 jam, akhirnya ya udah versi maghribku adalah misalnya jam 8. Sementara di Imam Syafi'i maghribnya jam 7. Boleh nggak Mbak? Misalnya mencampurkan seperti itu atau batas mencampurkan 2 ibadah atau lebih itu kayak apa Mbak batas toleransi yang diperbolehkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, mencampurkan atau kita sebut dengan istilah talfiq mazhab ya, itu, boleh pada pada perkara yang tidak saling berkaitan. Misalkan tidak saling mensyaratkan dengan ibadah yang lain, seperti ibadah sholat ataupun tawaf, itu ada syarat, sah yang harus terikat dengan wudhu atau tayamum misalkan. Maka kalau misalkan kita sholat itu nggak sah kalau kita nggak pakai wudhu gitu, maka wudhunya itu harus sesuai satu mazhab. Jadi ibaratnya apa? Ibarat kita naik gerbong kereta, kita mau pergi ke Surabaya. Ya, kemudian kereta ini perjalanan dari misalkan saya orang Tegal, dari Tegal ke Surabaya.
Nah, kemudian dari Surabaya, habis Surabaya apa ya, lebih timur ya? Susah deh, saya nggak hafal ini Jawa Timur. Misalkan dari Tegal ke kemana? Ke Tegal, Semarang, ke Semarang misalkan, ke Semarang. Semarang. Nah, kemudian kereta ini berjalan dari Tegal ke Semarang. Nah, ternyata saya naik kereta yang dari Tegal itu ke Purwokerto dulu, yang harusnya ke timur, tiba-tiba dia ke selatan. Setelah dari Purwokerto ke Jakarta dulu, gitu. Setelah dari Jakarta, kemudian belok baru dari Jakarta langsung lanjut Semarang. Nyampe sih gitu, nyampe gitu, tapi kan akan lebih lama dan kadang justru tidak tersampaikan apa maksud kita yang harusnya kita maksud mau mengikuti kegiatan pelatihan misalkan di Semarang itu jam 5 sore ya hari yang sama yang mungkin hanya 2,5 jam udah nyampe akhirnya ternyata bisa sampai malam dan nggak hasil maksud gitu jadi malah nggak nyampe. Nah begitu juga setiap madhab semua madhab itu punya dalil yang sama-sama kuat meskipun terkadang yang namanya dalil itu kan kalau Al-Quran sudah pasti hak ya nggak ada Al-Quran dhaif gitu Al-Quran sudah pasti hak. Nah kalau hadis itu kan ada hadis sahih ada hasan ada dhaif ya. Dan apa namanya banyak orang-orang yang kemudian menganggap bahwa dhaif itu sama dengan maudhu' atau palsu padahal tidak sama. Dhaif itu tetap hadis Nabi. Nah, makanya kenapa hadis dhaif itu kan bertingkat-tingkat ada yang kelemahan atau tingkat dhaifnya itu tidak parah, ya ada yang tingkat dhaifnya itu parah gitu dan ibarat kita itu kan kadang kita itu pernah lupa naruh kunci gitu ya, namanya manusia gitu. Nah, kalau perawi pernah lupa sesuatu itu bisa jadi fatal, beda sama kita awam gitu. Jadi perawi pernah lupa pun bisa bisa jadi berefek kepada hadis yang dia riwayatkan gitu. Makanya kenapa ada bertingkat-tingkat kedhaifan dari suatu hadis. Nah, kadang dari tiap-tiap mazhab itu kadang membawa hadis yang persis sama, matannya sama gitu ya. Tapi karena dari jalur riwayat yang bisa beda, misalkan dari mazhab Maliki mereka mendapatkan riwayat atasnya itu beda dengan yang didapatkan dari mazhab Syafi'i misalkan. Sehingga kemudian ijtihad untuk takhrij hadisnya pun bisa jadi beda. Nah, sekali lagi bahwa takhrij hadis untuk menentukan apakah hadis itu sahih, hasan, dhaif itu adalah bentuk ijtihad. Sehingga terkadang ada hadis yang satu hadis yang matanya sama, tapi kok takhrijnya misalkan oleh ulama A dihasankan, oleh ulama B disahihkan, bahkan oleh ulama C didhaifkan gitu. Nah, kita perlu melihat itu hadisnya itu dari jalur yang mana dan kalau misalkan kita sudah dari jalur madzhab Syafi'i, hadisnya sama nih, sahih gitu ya, tapi kemudian oleh jalur madzhab Hambali ternyata dhaif, ya kita siqah dengan yang jalur madzhab Syafi'i karena rangkaian gerbongnya itu lurus gitu loh, jadi paralel kayak kita naik kereta tadi. Maka kalau misalkan kemudian kita belok-belok, nyampur-nyampurin, itu nanti kayak jalurnya itu bisa jadi berubah-ubah gitu, karena dasar dalil yang digunakan pun berubah-ubah. Sama seperti ketika kita wudhu dan sholat. Karena memang wudhu itu biasanya yang berbeda itu kan di membasuh kepala. Ya, kayak misalkan Syafi'i yang penting minimal sudah terbasuh kepala, ada minimal 3 helai rambut gitu. Kalau Hanafi sebagian kepala gitu ya. Kalau misalkan mau pakai mazhab apa Hambali misalkan, ya kita harus benar-benar basah gitu kan. Seluruh kepala, nggak lagi sepertiga atau cukup sebagian dan sebagainya misalkan. Nah, maka kalau mau sholatnya kita pakai Syafi'i, ya kita wudhunya harus Syafi'i. Jadi sholat itu terkait dengan pembatalnya. Jadi wudhunya batal, ya sholatnya jadi ikut batal. Maka kalau mau sholat yang Syafi'i, kita harus bawa wudhu Syafi'i. Nggak bisa kita bawa wudhu ala Hanafi gitu, yang cukup sepertiga bagian kepala basah gitu. Niatnya juga kaifiatnya juga seperti kaifiat di dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga kalau kita mau ikut mazhab Hanafi meskipun di Indonesia kita bermazhab Syafi'i boleh talfiq, tapi sholatnya kita mau ikut Hanafi, mazhab ketika kita wudhu pun harus ikut Hanafi. Ini sama ketika misalkan kita sedang melaksanakan tawaf. Karena lamastumun nisa ya tidak menyentuh perempuan di dalam 4 mazhab itu kan ada khilaf. Kalau mazhab Syafi'i
mau ada syahwat, mau nggak ada syahwat, pokoknya suami istri itu pasti batal, ya. Udah pasti batal gitu, meskipun nggak sengaja kesenggol gitu, pasti batal. Maka kalau misalkan kita pengen nggak kepisah sama suami ketika, thawaf, ya berwudunya nggak pakai Syafi'i gitu. Jadi kita pindah mazhab. Kalau mazhab Maliki dan Hambali itu kan ketika bersentuh itu akan batal kalau ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat tidak batal. Tapi kalau Hanafi bersentuh yang batal itu kalau sudah sampai jima suami istri. Selama mau kamu senang ketika sentuhan sama suami, bahagia gitu kan, ada rasa syahwat ya tetap nggak batal selama belum sampai jima. Nah, begitu juga kalau misalkan kita tawaf terus ya saya wudunya pakai wudu Syafi'i, tapi nanti biar pas tawaf saya bisa gandengan sama suami, saya pindah mazhab. Ini nggak bisa. Kalau mau kita nggak batal ketika tawaf kita gandengan sama suami, maka wudu kita pun harus pindah, entah itu ke mazhab Hanafi misalkan, atau pindah ke mazhab Maliki misalkan. Tapi kalau pindah ke mazhab Maliki atau Hambali masih agak rawan, ya karena kalau gandengan sama suami, kemudian bisa jadi suami ngeliatin istrinya jadi seneng gitu kan, memandang istrinya seneng kan ada syahwat di situ, udah batal, balik lagi gitu. Jadi biasanya kita lebih lebih aman pindahnya ke Hanafi, karena Hanafi itu nggak terkait dengan syahwat dan tidak syahwat, tapi selama belum sampai jima. Begitu juga ketika tadi Mbak Dorifah mau sholat, maka lebih aman kalau mau pakai yang waktunya Hanafi, ya wudunya adalah dengan wudhu Hanafi. Jadi talfiq mazhab diperbolehkan asalkan tidak terkait dengan yang saling membatalkan tadi. Kemudian yang kedua, bukan karena hawa nafsu, gitu. Misalkan em, kurban, ya kurban menurut jumhur itu kan hukumnya sunnah muakkad. Nah, tapi menurut mazhab Hanafi, bagi orang yang mampu, ya kurban itu hukumnya wajib gitu. Jadi kalau misalkan nggak kurban, ya saya dosa sementara saya mampu gitu. Tapi insya Allah kalau Mbak di sini ketika mampu ya semuanya berkorban gitu ya. Tapi ketika oh kalau ini jadi sampai dosa nih, jadi haram nih gitu. Maka saya pindah aja deh, saya ikut mazhab Syafi'i yang nggak sampai haram gitu. Padahal di dalam mazhab Syafi'i pun sunahnya level tertinggi, ya level muakkad gitu kan yang pahalanya itu hampir sama dengan wajib, tapi nggak sampai wajib. Artinya kalaupun nggak berkurban, nggak sampai dosa, ya. Walaupun kehilangan banyak sekali fadilah, gitu. Nah, itu dia talfiq mazhab karena hawa nafsu. Atau misalkan di Indonesia tuh sebenarnya banyak banget talfiq mazhab. Di antaranya apa? Di antara contohnya adalah menutup aurat. Menurut jumhur atau 3 mazhab bahwa aurat perempuan itu kan seluruh tubuh kecuali wajah, ya, dan kedua telapak tangan. Telapak tangan ini batasannya sampai pergelangan tangan. Jadi kalau misalkan punggung tangan itu masih termasuk istilah di dalam telapak tangan tadi. Nah, kalau mazhab Hanafi ini telapak kaki ya itu bukan termasuk aurat gitu sehingga kemudian kalau misalkan kita sholat ya dengan Hanafi nggak pakai kaos kaki pun nggak apa-apa. Nah ketika di luar sholat kalau ulama-ulama Indonesia itu kan menggunakan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i kita harus pakai kaos kaki gitu kan. Bahkan, kalau Syafi'i itu lebih ketat lagi, kita wajib pakai cadar, gitu. Nah, dulu, kenapa para ulama di Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i, kenapa kemudian mereka berijtihad untuk masyarakatnya perempuan nggak apa-apa kita pindah ke Hanafi, kita pakai batasan auratnya mazhab Hanafi. Karena saat itu beberapa ulama itu pergi ke Makkah atau Madinah, saya lupa. Jadi, mereka melihat orang-orang itu mereka kan menggunakan cadar, ya, bukan karena mengikut mazhab yang mana, tapi memang sudah merupakan hukum oleh pemerintahnya saat itu. Dan ternyata pernah dilihat ada orang laki-laki dan perempuan itu jalan bareng. Nah, dua-duanya pakai cadar. Jadi mereka itu mau pergi bermaksiat, bukan suami istri, tapi cadarnya digunakan untuk tindakan yang tidak baik. Gitu. Sehingga untuk menghindari mudarat tadi, kita tetap menutup aurat tapi pindah ke mazhab Hanafi gitu, sehingga ya nggak apa-apa mazhab Hanafi kaki itu terbuka, ya telapak kakinya terbuka gitu, yang penting tetap menutup aurat begitu. Jadi ini
talfiq mazhab yang dipertimbangkan karena adanya maslahat dan mudarat. Tapi kalau misalkan kita talfiq, oh saya mau pakai mazhab Hanafilah, tapi yang lain saya mau pakai mazhab Syafi'i. Tapi kita punya hawa nafsu yang, aduh ribet kalau pakai mazhab Syafi'i, harus pakai kaos kaki lah kalau pergi, ini dan sebagainya. Sementara kita punya kemampuan untuk melaksanakannya. Contohnya apa? Pas sekolah, itu sama-sama kita diwajibkan untuk pakai kaos kaki karena aturan sekolah gitu. Karena aturan dunia yang dibikin oleh pihak sekolah, kita bisa naati aturan itu, tapi untuk aturan yang secara syariat kita kok nggak bisa gitu. Kita pilih sesuatu yang memudahkan. Padahal itu memudahkannya tidak ada pertimbangan maslahat atau mudaratnya. Maka itu sudah masuk di dalam talfiq mazhab yang tidak diperkenankan. Jadi yang pertama harus dilihat yang saling membatalkan tadi, misalkan sholat dengan wudhu ya, atau misalkan dengan tayamum dan sebagainya, maka harus selaras biar nggak belok-belok tadi keretanya, sehingga kemudian nggak nyampe. Karena memang tiap mazhab itu punya jalur periwayatan yang berbeda, sama seperti eh, takbiratul ihram, mohon maaf, doa iftitah itu kan banyak ya, ramai, ada yang wah ini doa iftitah ini bid'ah, ini dalilnya yang ini. Padahal setiap mazhab itu punya punya jalur periwayatan yang berbeda, bahkan bukan hanya 4 gitu. Bahkan redaksi doa iftitah itu bahkan ada 13 gitu kan. Bahkan makanya kenapa apa namanya, kita perlu melihat hal yang saling membatalkan tadi. Kemudian yang kedua, tidak berdasarkan dengan hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Makasih banyak jawabannya Mbak Asti. Super lengkap dan jelas. Mbak, kalau boleh saya izin nanya juga, singkat aja. Terkait nifas tadi, nifas itu kan terhitungnya darah setelah persalinan ya. Kalau misalkan dalam proses persalinan, misalkan orang mau melahirkan terus keluar discharge darah gitu saat kontraksi misalkan, apakah itu ada kategori masuk darah apa atau memang masih wajib sholat ya ketika proses sebelum melahirkan tapi sudah keluar darah itu? Makasih. Ya, kalau di dalam mazhab Syafi'i itu bersamaan dengan proses, jadi sudah pembukaan 10 ya. Tapi saya lupa mazhab yang lain itu dalam kontraksi. Nanti coba saya cek lagi. Ketika sudah mendekati ya dari tadi discharge tadi sudah termasuk nifas. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i belum termasuk nifas. Itu sehingga apa namanya itu tidak termasuk darah darah haid gitu. Tapi saya lupa mazhab, nanti barangkali boleh ada mbak-mbak yang di sini boleh menambahkan. Ada dari mazhab lain itu termasuk nifas gitu, yang ketika sudah proses pembukaan. Ya, belum lengkap proses persalinan. Tapi kalau Syafi'i itu memang batasannya ya ketika persalinan itu sudah dimulai, maka itu baru terhitung nifas. Kalau misalkan sebelum, ya itu maka belum termasuk nifas. Nah, ini yang saya lupa mazhab mana yang kemudian proses kontraksi sudah keluar darah itu sudah termasuk nifas. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti jadi PR saya, Mbak. Oh iya, nggak apa-apa. Makasih Mbak. Berarti masih ada khilaf dan perbedaan juga ya. Iya, Mbak, untuk batasannya. Oke, sekali lagi jazakillah khairan katsiran, Mbak Asti, ilmunya banyak sekali yang di-share ke kita. Semoga bermanfaat dan berkah buat yang memberikan dan juga yang mendengarkan. Mungkin ada tambahan dari Mbak Ulfa, Mbak Kartini, Mbak Dorifah sebelum ditutup. Enggak Mbak, cukup. Oke. Terima kasih terima kasih banyak Mbak Asti dan teman-teman. Ini senang Sama-sama banget. Mbak, mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Semoga Allah meridhai kita semua, merahmati kita semua, dan menjadikan duduknya kita di majelis ilmu ini. Kalau belajar, enggak ya Mbak, enggak belajar dari saya, tapi kita cuma sharing bersama, diskusi bersama. Ya, mudah-mudahan duduk kita mengkaji ilmunya Allah menjadi pemberat kita, nanti bersaksi kursi-kursi kita, bersaksi handphone maupun laptop kita, bahwa saat ini kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita diperkenankan untuk mendapatkan syafaat beliau dan bisa dipertemukan dengan beliau di Telaga Kautsar nanti. Amin Allahumma amin. Mohon undur diri Mbak-mbak. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sekaligus kita tutup kajian fatwa hari ini. Semoga manfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak-mbak semua yang sudah bergabung. Selamat melanjutkan hari Minggunya. Hmm.